Karena kan kondisinya saat ini pas dia mau nikah, kerjaannya belum tetap. Maaf cakapnya, istilah gitu kan. Tiba-tiba dia pengen nikah dengan orang yang emang dia baru, misalnya udah lama kenal tapi baru dekat lagi kan. Yai, baru dekat lagi. Kan berarti nggak sempat pendekatan nih. Gimana tuh? Poinnya tuh Yai itu kok berani-beraninya ngajak si doi nikah. Sementara orang tua juga tahu ya itu belum ada kerja tetap gitu. Yang memantapkan. Yang kenapa bisa kok Mantap, nekat Pak. kali gitu? Dari mana mulainya gitu? Stepnya itu dari mana mulainya? Pertama-tama ya untuk menjaga diri lah kan. Ya kalau gak nikah takutnya nanti Ya, awak lasa. itu udah enggak tuh, itu udah dekat tuh sama Ami yang istri Yai sekarang. Udah dekat Ya, belum? iyalah. Dekat, udah ketemu, udah ngobrol-ngobrol, Ya, udah ada bahas di situ, iya. udah ada bahas Secara eksplisit lah. secara eksklusif. Nah terus Eksklusif. kalian berdua mantep-mantepin diri. Ya, Mantep-mantepin diri berarti Yai dulu poin sama dia kalau saya tuh kerjanya belum mantep kali gitu. ya. Nah setelah itu Ya saya bilang lah ketemu kami kan. Dia, ya kami ketemu memang nggak ada mahram kan. Aduh. Nanti dipotong. ya Tapi memang kemarin tuh ketemu nggak ada mahram. Ketemu itu kan memang waktu itu saya rasa dia memang niatnya udah mau nikah lah. Jadi kami ketemu di situ, ketemu langsung bahas nikah. Walaupun dia nggak ada keluar secara eksplisit nikah gitu. Cuma saya bilang aku belum kerja, aku masih mau S2 lagi, bilang gitu loh kan. Sampai enak orang tua gitu, bilang gitu. Atau ya dia kasih ultimatum juga. Ya udah kalau misalnya sampai Januari 2020. Dia cerita. Pernah dengar aku dia cerita sama aku. Januari 2020 belum mantap juga, aku belum mantap, ya udah dia cari yang lain. Jadi aku inilah sampaikan ke orang tua kalau si Ami udah siap nikah, kayak gitu kan. Ya udah ayahku langsung bilang, kemarin tuh kan nggak ada kerja, jadi ya minjam orang tua dulu lah. Jujur aja lah, memang kan nggak ada kerja, apalagi mau pura-pura bilang kan. oke. Pinjam orang tua, ayah ada sekian. Habis itu cerita mengenai ini wirausaha kan, jadi bisa untuk saya sama untuk abang sama adik. Ya modal ayah ada segini cerita kan. Udah, jadi saya sebelum nikah sama si Ami, saya bilang dulu, aku udah cerita sama ayah. Ayah bilang ada modal sedikit, nggak banyak. Terus kalau aku mau wirausaha dulu sebelum kita nikah, yang hasilnya apakah stabil, baru aku berani nikahin Ami, bilang gitu kan. Terakhirnya usahanya nggak jalan, nggak terrealisasi juga sampai sekarang kan. Terus dia tetap yakinin aku gitu kan. Nggak usah nunggu ada usaha, ada kerja gitu kan. Ketemulah sama mamanya, aku ceritain semua itu kayak mana nggak ada kerja, nggak ada ini. Terus mamanya nyampein ke ayahnya, mamanya bilang aku cerita ke dia nyampein ke mama ayahnya kan, sebelum ketemu sama mama ayahnya. Mama ayahnya bilang ya udah nggak apa-apa kata. Orang tuanya bilang gitu, Ngasih respon baik. iya, Orang tuanya iya ngasih respon. si Iya. Waktu kami ketemu pertama kali kan, aku bilang aku masih kuliah, aku nggak kerja. Dan itu ngomong ke orang tuanya. ke si Aminya, Ami ya. aku lagi kuliah, aku masih kerja, dan aku mau S2 lagi. Kalau aku disuruh kerja aku nggak mau, aku mau belajar dulu. Nah, itu lebih banyak lagi. Brengsek kali. Lebih ribet lagi tuh. Mau kawin awak disuruh kerja. Tapi gue bilang kayak gitu, soalnya aku lagi semangatnya belajar, nggak pernah aku ini semangat. Disampaikan ke orang tuanya, nggak kerja ya udah nggak apa-apa kata. Yang penting ada kemauan. Katanya si doi. Kata ayahnya. Ayahnya, oh ini udah ngomong sama ayahnya langsung nih. Ya. Ya udah. Habis itu aku bilang ke ayah aku nggak apa-apa gini-gini udah. Habis itu ketemu langsung sama mamanya kan, cerita. Udah jangan lama-lama lagi, udah bahas
mahar langsung dia yang tanya dia mau berapa, sekian katanya, kalau nggak sanggup nggak apa-apa ya, udahlah aku bilang ke orang tua sekian, oh, bisa sekian. Udah nikah, waktu nikah itu kan ada dapat tawaran kerja memang, ngajar anak ngaji, cuma malah mertua pula bilang gak usah kerja dulu, terganggu nanti belajarnya. Mertua pula bilang kayak gitu, sesuai dengan yang kita bilang kemarin. Sedangkan kita gerak kerja aja kayaknya gitu ya. Iya, kayak mana lah ini udah istri udah hamil. Akhirnya dapat kerjaan yang agak lumayan lah kan, yang pendapatannya pun stabil gitu. Ya udah ambil aja di situ. Pas-pasan pula tuh hari lahirnya Ginan, disitulah diterima. Rezeki anak ya. Enggak, rezeki anak. Carilah Naik lagi rezeki anak. keluar calon mertua yang ini, yang pemahamannya pun seperti itu. Jadi ya, pertanyaan lagi nih ya. Kalau seandainya pada saat itu keluarga Yai itu nggak bisa bantu, gimana? Kira-kira solusinya? Ya, Cari lain aja, tempat lain. Kalau memang udah niat di situ pasti cari tempat lain. kalau nggak bisa bantu orang tua, yang memang waktu itu belum bekerja kan, jadi Ini kan kondisi kan Yai emang nggak kerja. punya tabungan sama sekali, ada? Iya, nggak ada. Nah, kan kalau seharusnya kan kita laki-laki nabung ya, istilahnya gitu kan. Nah, ini kan kondisinya emang alhamdulillah keluarga membantuin kan, dan emang kondisinya ya itu apa, seorang talibul ilmi kan, untuk ilmu kan. Jadi kayak ya untuk masalah keuangan mungkin masih dibantu orang tua ya kan. Tapi Ya, karena emang kondisi masih tajam pada saat itu, jadi emang cari ilmu terus ya kan. Nah itu kan di mana persyaratan nikah itu kan harusnya kan laki-laki menabung, ya kan. Sementara tuh niat mau nikah tuh udah ada, tapi tabungan sama sekali nggak ada gitu. Kenapa tiba-tiba pengen nikah aja gitu, berani kali? Ya kan maksudnya ya itu seandainya kalau keluarga pada saat itu nggak mampu, gimana? itulah dorongan itu sebenarnya lebih besar dari pihak mertua. Karena pihak mertua yang memang udah cepat karena segerakan aja. Kalau kami sebenarnya ya nggak adanya kami, harta kami nggak ada. Inilah segini adanya. Ada kan? Banyak, kan masih ada. Segini adanya. Kami sampaikan lah, langsung bilang ke anaknya, segini cuma. Inilah uang angus, disinilah mahar. Iya. Mohon maaf bukan hanya 10 apa 5. Coba kita datang bilangin ke anak orang, 10 kami ada, di situ hangus, di situ mahar. 10 menyewa terata ya udah. Serius? 5 juta, 7 juta. Iya, nah aku bilang kan supaya motivasi. Itu 10 dari orang tua, datang dari keluarga apa adik ayah 15 cuma. 15? Iya. Kami bilang kayak gitu sama orang tua perempuan kan. Kami ada hanya 15. Saya bilang melalui istri kan. Inilah uang angus, inilah uang apa. Tahu jawaban orang tua yang Masya Allah kali. Orang tua mertua bilang apa? 15 ini, enggak, kami enggak jual anak. 15 ini bukan untuk pesta-pesta, enggak, masukkan semua ke mahar. Jadi ini jujur ya, ini kubuka supaya untuk motivasi. Motivasi boleh. Keluarga Siregar nggak ada uang terata, uang resepsi nggak ada. Hanya band Setihad. Sisanya yang 15 itu kan mahar semua. Jadi sebenarnya dorongan yang lebih besar itu ke keluarga perempuan. Jadi semua program nikah itu dari Keluarga perempuan. makanya sejujurnya waktu aku lihat mahar yang aku kasih itu kan udah kelihatan tuh mahar berat loh itu emasnya. Orang emas tebel kok, kalung kan? Ya. Kalung ya kalau salah. Gelang. Gelang kan gelangnya tebal tuh. Jadi kok aku agak sedikit shock dengan kondisi di mana, maaf cakapnya bukan membandingin antara aku dan aku sih. Posisinya kan aku seorang pekerja sih gitu kan. Yang emang rutin emang hidup kerja. Kalau kok emang penuntut ilmu kan. Cuman kondisinya di sini kan yang gemar nabung tuh aku lah istilahnya. Walaupun kadang tabungannya kepake, tapi aku nabung gitu. Kurasa pada aku nggak sanggup beli mahar sebesar itu yang aku pakai pada saat itu. Dan itu jadi pertanyaan sama aku. Makanya kalau emang kau mau lebih terbuka kayak gini kan jadi termotivasi buat kita kan. Seandainya ya kuncinya kita harus to the point langsung ke orang tuanya, supaya orang tuanya itu ya
kalau emang dia cocok kalau enggak gitu kan. Alhamdulillah pada saat itu kan orang tuanya si doi itu kan setuju gitu dan dia mau ngebantunya gitu. Berarti emang alhamdulillah emang Allah tunjukkan dengan keluarga yang baik ya kan. Memang keturunannya baik. Nah, si doinya ini emang dari keturunannya baik, dapat semua gitu. Dan itu nggak sangka-sangka ya kan. Aku juga gitu. Maksudnya kenapa aku nggak dapat channel ke situ gitu kan? Jadi kayak susah aja gitu. Bukan channel. Kalau kita lihat ini si Tondi sama si istrinya sekarang, itu juga satu circle. Emang nggak pernah ketemu lagi malah orang ini. Ketemu, dia tahu sama tahu udah. Gitu. Tapi dulu pasti nggak ada perasaan suka kan. Sampai kau udah mentok pengen nikah kayak yang sama ini, baru kok gitu kan. Kalau nggak kayak gitu, dia pasti nyari ya, ngomong yang gini lah, gitu loh. Coba karena dorongan dia itu untuk aku mau serius nikah ini, jadilah masuklah satu circle. Kalau ente milih-milih mau yang gini lah, tunggulah ini, ya itu bakalan lama. Ente nggak tahu kalau kawasannya juga ada yang dekat-dekat ente, ada yang di depan mata. Iya gitu. Ya itu. Tapi kita sibuk cari yang lain. Oh, dia cepat sadar dari situ. Ya karena itu lah makanya tanya ke Yai kan. Tekniknya dia itu cara ngedekatin orang yang baru dia dengar, baru dia kenal gitu kan. Oke, thank you.